Nah, ini baru. Sip. Sip ya, sip. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, baik itu yang kita sama-sama lihat maupun mereka yang melihat kita, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan dapat bimbingan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah dengan mazikir nafas sadar Allah, jemaah gersik. Allah menakdirkan kita hadir di tempat ini di rumah Pak Dahlan maupun Dahlan, yaitu dalam silaturahmi sekalian berlatih, belajar zikir nafas dan sharing saling sadar Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita ini, kegiatan kita ini benar-benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hajat-hajat kita, semoga hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kita masing-masing. Alhamdulillah, kita selalu banyak-banyak bersyukur pada Allah dan juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas jasa beliaulah kita ini mengenal itu agama Allah, agama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah kita harus kita syukuri, berterima kasih kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Kita selalu berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui pintu tuntunan junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semoga kita ini semuanya nantinya bersama barisan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dimasukkan Allah ke surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mohon Pak Jamal nanti memberikan suatu bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kepatuhan kita kepada Allah, bagaimana atas syukur kita kepada Allah, bagaimana atas terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya harap Pak Jamal memberikan tausiahnya. Semoga dengan kita mendapatkan pencerahan, terbuka ilmu-ilmu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Pak Jamal, mungkin di spreadnya kayak apa jar sekalian besar. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم.
Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya tuan rumah Padalarang dan Budalan, terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah bersedia untuk menyediakan ruangannya dan waktunya untuk tempat berkumpul kita. Kita mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan terkabulkan semua hajat-hajat kita. Kenapa kita harus berzikir? Sebetulnya zikir itu secara harfiah, etimologis itu dari kata asal zakar yang artinya bisa mengingat, sadar, ya, menyadari diri, mengingat, menyebut-nyebut, itu asal kata zakar. Jadi kita berzikir rangka untuk mengingat terus, kemudian menyadari siapa sebetulnya diri kita. Itulah tujuan kita untuk berzikir. Iman Allah menyuruh kita itu kan zikir, ingat, itu kan tidak sekedar ingat. Jadi wa idza tuliyat 'alaihim apa ini? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Zikirnya orang beriman itu berbeda. Sadarnya orang beriman tetap tentang Allah itu berbeda. Orang beriman itu zikirnya itu menggetarkan hatinya. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar-getar. Itu ya mudah. Makanya banyak ulama-ulama kita itu mengajar kita mengembangkan teknik, ya kalau di kita sudah ada di apa ini, tasawuf. Salah satu ilmunya itu tasawuf. Mana kita caranya ingat, tapi dengan menggetarkan hati kita. Dalam segala aspek. Jadi gimana dalam aktivitas kita sehari-hari itu, ya semuanya menggetarkan. Hati menggetar. Hati ini akan menggetarkan seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita, menggetarkan sel-sel kita, sehingga semua energi yang ada di dalam tubuh kita itu nyambung. Itu hasilnya harapannya. Wajilat qulubuhum, tergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, ayat-ayatnya, yang kaulnya maupun yang kauliah, ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, itu ayat yang terhampar di dalam alam semesta ini, dia semakin bertambah imannya, semakin yakin bahwa Allah itu memang ada dan tidak sia-sia menciptakan alam semesta ini. Wa 'ala rabbihim, terakhirnya itu samanya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kesadaran zikir yang menggetarkan hatinya itu akan membawa dampak pada wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhannya dia berpasrah diri. Tujuan akhirnya itu adalah tawakal. Tawakal itu pasrah total, ya, terhadap semua ketentuan dan takdir-takdirnya Allah. Jadi kalau kita itu kenapa harus keliling-keliling kemana-mana, kita tahu, harus sadari bahwa tujuan akhirnya itu adalah tawakal. Ya, dimana ritual-ritual, ya, pelajaran-pelajaran zikir itu kita lakukan, tujuan akhirnya adalah bentuk kepasrahan di total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak kenikmatan sebenarnya.
Kalau kita bisa meraih hal itu, ya sudah nggak mikir apa-apa lagi. Orang yang pasrah total dan yakin akan keberadaan Allah Ta'ala itu, hidupnya yang disebut adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Kita ini jadi bermasalah karena akan menjadi orang yang tidak bebas, tidak merdeka, tidak punya uang, mikir punya uang. Setelah dikasih punya uang, bermasalah juga. Tidak punya istri, ingin punya istri, dikasih istri, bermasalah juga. Tidak punya mobil, punya mobil, dikasih mobil, bermasalah juga. Sumber masalahnya malah mobilnya, malah hartanya, malah istrinya. Masalahnya sebetulnya ada di mobil, di istri atau tidak. Masalahnya itu adalah di hatinya dia. Karena tidak ada rasa syukur terhadap ketentuan dan dia tidak pasrah total terhadap takdir Allah. Jadi bermasalah sebetulnya dirinya. Berproses tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa berpasrah total dan bertawakal pada Allah, dan itu syaratnya orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah mu'min. Pasti ya, kalau belum bisa menggetarkan hatinya dan pada saat dia mengingat Allah Ta'ala, pada saat dia bersosialisasi dengan alam semesta ini, ya memang harus diperbaiki. Puncaknya itu adalah di getarannya tadi, ya, bersedekah, getar, mengeluarkan duit dari dompet, dikasih tugas menjalankan amanah, remeng atau bergetar, berprofesi sebagai dokter, insinyur, baker atau apapun, ya, pada saat menjalankan amanahnya dan yakin dia sadar sebagai wakil Tuhan di bumi, bergetar menjalankan amanah, harus bisa bergetar bahwa ini adalah amanah, saya membawa sifat ketuhanan dan menjadi rahmatan lil alamin, menjalankan ini, ya, dan itu harus bisa. Tapi ya memang tidak mudah. Ini adalah proses, hanya butuh latihan dan latihannya terus menerus. Orang yang sudah sampai pun kadang-kadang juga banyak cerita-cerita kita sampai itu ya terkejut-kejut lagi. Ya, ini pelajaran terus menerus dan butuh istiqomah. Yakinan itu harus dibangun sampai titik puncak tertentu. Sudah di atas gunung kita nyampe puncak, belum tentu kita tidak terpleset. Banyak cerita yang malah jadi terpleset, ya, dan jadi korban. Jadi memang ya itulah tugas tujuan kita utama, ya, dan ya mudah-mudahan ini terus kita bisa istiqomah, latihan terus jalan, berzikir terus jalan, ya, dan zikir ini bisa berdampak terhadap kehidupan kita, nyata kita dalam keseharian. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.